Seperti biasa, karena spoiler episode 140 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kemunculan tiba-tiba dua tetua iblis Phoenix surgawi menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dua Dozun bintang 5. Apakah ini bala bantuan dari suku iblis Phoenix surgawi? Huang Xuan sebenarnya sengaja menunda waktu. Sayap tulang dari suku iblis Phoenix surgawi. Bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Salah satu tetua melirik Xiaoyan sebelum matanya berhenti pada sepasang sayap tulang. Mata Xiaoyan tampak suram saat tubuhnya mundur sedikit. Dua Dozun bintang 5. Ditambah hantu tua Zai Xing yang mencari dengan niat jahat dari samping. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik, sepertinya dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu mengatakan yang tidak penting. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Tetua lainnya berbicara dengan ekspresi dingin. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar keputusan dua tetua. Meringkuk tangannya, tiga jenis api surgawi dengan cepat berkumpul. Kemudian membentuk teratai api yang indah dengan cepat. Dua tetua, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi. Jangan meremehkannya. Hantu tua Zai Xing di kejauhan menyaksikan teratai api dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Ya, mereka berdua mengangguk acuh tak acuh. Namun tidak menanggapi. Xiaoyan masih tanpa ekspresi. Menjentikkan jarinya, teratai api di tangannya bangkit dan dengan lembut bergegas menuju kedua tetua. Kedua tetua mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api bergegas mendekat. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka, membentuk Phoenix surgawi yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Hancurkan! Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Teratai api yang melesat langsung mekar. Kemudian meledak dengan cara yang mengejutkan. Lonceng iblis Phoenix. Dua tetua buru-buru berteriak saat badai api yang menakutkan menyapu. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel. Segera, lonceng besar muncul di udara, menutupi badai api yang melanda. Boom! Badai api bertabrakan ke dinding lonceng. Kekuatan penghancur di dalamnya menyebabkan lonceng bergetar hebat sehingga menimbulkan garis retak. Ekspresi dua tetua berubah sedikit ketika mereka melihat garis retak kecil menyebar. Douqi megah dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Kemudian dituangkan pada lonceng iblis Phoenix. Segera, lonceng memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Boom! Kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Itu menyebabkan lonceng bergetar hebat. Akhirnya, benar-benar meledak di depan tatapan mereka yang terkejut. Kedua tetua yang terhubung dengan lonceng, mengeluarkan erangan rendah sebelum kaki mereka juga terguncang sampai mundur dua langkah. Dua pria tua yang bodoh. Di sisi yang tak jauh, hantu tua Zai Xing tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa dua orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi. Kalian berdua, apakah kalian merasa sedikit mengerikan? Xiaoyan sedikit mengernyit dan melirik kedua tetua dengan senyum dingin. Wajah salah satu tetua sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan marah, lidah yang sangat tajam, menyerah dan patuh kembali bersama kami ke suku iblis Phoenix surgawi. Hari ini, kalian semua tidak akan dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, beberapa sosok melintas dari udara ketika suara lelaki tua terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiaoyan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. Kita telah dikepung. Kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam. Mengalihkan pandangannya, hampir 100 sosok suku iblis Phoenix muncul di sekitar alun-alun. Xiaoyan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan temanmu untuk pergi. Kalau tidak, jangan salahkan suku iblis Phoenix surgawi karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan yang berdiri di udara, mengeluarkan teriakan dingin. Suku iblis Phoenix surgawi benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Ziyan di samping Xiaoyan tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Ziyan dan perlahan berkata, Naga kuno Void, memang, kami tidak ingin menyinggungmu. Tetapi suku iblis Phoenix surgawiku tidak akan menahan, bahkan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. Dua Dozun bintang 5. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada ketika kita berada di aula cabang Hall of Soul.
Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Kalian tidak perlu bertindak, serahkan saja padaku. Ziyan tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Kemudian, Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit saat segel di tangannya bergoyang dan buah asal naga Phoenix perlahan muncul. Buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika kalian memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil langsung terkejut ketika mereka melihat tindakan Ziyan. Mereka baru saja akan berbicara, namun itu dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Ziyan mungkin nakal, tapi dia bukan orang yang bodoh. Dia seharusnya memiliki alasan untuk melakukan tindakannya ini. Gadis kecil naga kuno Void, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan dua tetua lainnya. Segera, tubuh mereka bergegas bersamaan dan menyerang Ziyan dengan cara yang kejam. Namun, tepat ketika tangan mereka bertiga akan meraih buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok manusia yang kuat melangkah keluar muncul dari langit. Tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun saat dia muncul di depan Ziyan. Itu membuat wajah para ahli suku iblis Phoenix surgawi segera menjadi pucat. Bahkan tubuh trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Apakah anggota suku naga kuno Void bisa disentuh oleh burung-burung sembrono? Naga kuno Void, mata trio Huang Xuan terkejut ketika mereka melihat sosok dewasa yang muncul di depan Ziyan. Mereka bertiga dengan cepat saling bertukar pandang. Douqi di tubuh mereka tiba-tiba melonjak, saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Namun, mereka bertiga baru saja akan melarikan diri. Sebuah tapak merah membanting dengan keras. Boom! Trio Huang Xuan segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka dengan kasar mendarat di tanah. Di sisi lain, kelompok Xiao Yan di langit juga tak bisa berkata-kata melihat adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Ziyan. Apakah ini kekuatan naga kuno Void yang telah dewasa? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiao Yan, sepertinya kekuatan naga kuno Void ini setidaknya mencapai Douzun bintang 8. Seluruh langit menjadi sunyi. Bing He Zunze di kejauhan, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen. Dia buru-buru berhenti. Siapa itu Xiao Yan? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, tapi sekarang, dia bahkan dapat memanggil naga kuno Void. Orang ini tidak bisa tersinggung. Siapa lagi yang berani datang mengambilnya? Sosok kuat menyilangkan tangan di dadanya dan berdiri di langit dengan cara sembarangan. Tuan kemungkinan adalah tetua dari suku naga kuno Void. Namun, kamu bertingkah arogan di depan kami generasi muda dari suku iblis Phoenix surgawi. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berambut putih itu biasanya orang yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk dengan tenang. Sukumu benar-benar memiliki wajah untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Ketiga burung yang sembrono tadi telah melakukan hal seperti itu. Jangan mengomel pada ayah ini. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang dapat kalian ganggu? Sementara itu, trio Huang Xuan akhirnya naik dari lubang yang dalam di alun-alun. Mereka menghapus darah segar di wajah mereka. Tampaknya benar-benar tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambatkan. Hei Qing akhirnya berbalik dan berbicara dengan senyum ke arah Ziyan setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing dalam jarak yang cukup dekat. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika dia melihat Ziyan menunjuk ke arahnya. Dia memasang wajah berani dan berteriak, "Aku adalah anggota Hall of Soul. Dasar Hall of Soul yang tidak masuk akal. Apakah kamu berpikir bahwa Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga kuno Void jika aku memukulmu?" Segera, tangan Hei Qing diangkat sekali lagi dan dengan kasar menamparkan hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Boom! Kekuatan yang menakutkan langsung naik ke wajah Zai Xing. Darah segar diludahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur sebelum perlahan menstabilkan dirinya sendiri. Pindah lebih jauh. Orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi Hei Qing menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras setelah mengirim hantu tua Zai Xing berguling pergi. Hantu tua Zai Xing menggosok darah segar di sudut mulutnya.
Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, di depan kekuatan absolut, dia juga mengerti tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Ya, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Kali ini, aku tidak akan mengeluh tentangmu. Ziyan juga cukup puas ketika melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan murah hati. Hei Qing terdiam ketika mendengar kata mengeluh. Wajahnya depresi. Jelas, dia telah mengalami banyak kerugian. Kamu bisa dianggap cepat kali ini. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dengan dipenjara. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hei Qing menggosok kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Hei, ini Hei Qing. Dia juga dari suku naga kuno Void. Mereka adalah teman-temanku. Ziyan membalikkan kepalanya dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menyapa tetua Hei Qing. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya saat dia berkata, "Oh, kamu itu Xiaoyan ya? Keturunan Xiao Xuan. Memang pantas sekali menjadi salah satu dari 8 klan kuno." Hei Qing melirik Xiaoyan dan tersenyum. Xiao Xuan, 8 klan kuno. Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar Xiao Xuan, leluhur paling terkenal dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung tentang istilah 8 klan kuno. Mari kita jangan bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang yang rewel ini akan mulai membual lagi. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei Qing secara acak melambai. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retak. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah masuk. Xiaoyan dan lainnya di belakang ragu sejenak sebelum mengikuti ke dalamnya. Ruang di puncak gunung yang 50 km dari pegunungan tulang tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak ruang hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya. Terima kasih, Tetua Hei Qing atas bantuanmu. Xiaoyan menangkupkan tangannya lagi ke arah pria besar setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa-apa. Sebelum aku pergi, para tetua suku telah menginstruksikanku untuk berterima kasih padamu karena telah mengurus Ziyan selama tahun-tahun ini. Hei Qing melambaikan tangannya. Tetua Hei Qing terlalu sopan. Aku melihat Ziyan seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi suku. Karena tidak banyak yang terjadi padanya, kalian dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya menghubungi suku. Ini bisa dianggap sangat membantu kami. Hei Qing menatap Ziyan di samping sebelum menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tidak akan berbicara banyak lagi. Bagaimanapun, suku naga kuno Void akan membalas kebaikanmu di masa depan. Namun, Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Mengapa? Aku tidak akan kembali. Tempat itu tidak sedikit menyenangkan. Ziyan mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya seolah itu masalah besar. Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh para tetua. Mereka mengatakan bahwa kamu sudah cukup untuk bersenang-senang. Selain itu, kamu saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga perlu menangani hal ini. Hei Qing membentangkan tangannya dan berkata, mendengar ini, wajah kecil Ziyan dipenuhi dengan kepahitan serta keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Setelah kamu menyelesaikan warisannya, kekuatanmu pasti akan melambung. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk keluar. Ziyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa. Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu. Xiaoyan melirik Hei Qing. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga sangat licik. Kata-katanya langsung mengenai titik lemah Ziyan, menyebabkannya tidak punya pilihan. Hei Qing tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Namun dia hanya tersenyum. Orang besar ini juga harus pergi bersamaku. Beruang naga kuno. Aku akan mendengarkan perintah tetua Hei Qing. Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara konyol. Dalam hal ini, kita harus berpisah di sini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya lagi dan tersenyum saat berkata. Hei Qing mengangguk pelan. Kemudian ruang di sekelilingnya segera berfluktuasi.
Garis retak ruang sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei Qing melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retak. Xiong Zhan mengikuti di belakang. Ziyan berjalan dengan wajah buruk dan menyaksikan kelompok Xiaoyan dengan sedikit keengganan. Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu pada waktu berikutnya aku keluar. Pada saat itu, kamu harus menyempurnakan pil obat untukku makan setiap hari. Ziyan tertawa dengan cara yang indah dan konyol. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke garis retak ruang. Xiaoyan memiliki beberapa perasaan sendu ketika dia melihat tempat di mana kelompok Ziyan telah menghilang. Ayo pergi, kita telah menyelesaikan misi. Buah jiwa bayi ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah mengatakan ini, tubuh Xiaoyan melompat dan bergegas ke udara. Dengan cepat melesat dari wilayah binatang menuju kembali ke paviliun bintang jatuh. Dokter peri kecil dan lainnya juga segera menyusul dari belakang. Sementara itu, di paviliun bintang jatuh, dua sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang paviliun bintang jatuh. Orang tua, aku sudah secara diam-diam melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik denganmu saat itu. Mereka telah menjawab. Selama kamu dapat memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi tamu dari paviliun bintang jatuh. Feng Zunze tertawa dari belakang Yao Chen. Jika aku dapat memulihkan kekuatan puncakku, paviliun bintang jatuh akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Hall of Soul secara serius. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Chen tersenyum dan tidak merasa terkejut. Feng Zunze mengangguk sedikit. Ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan telah menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah buah jiwa bayi telah diperoleh. Kamu dapat yakin. Yao Chen tersenyum samar. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk paviliun bintang jatuh. Riak kecil muncul di sana. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat kepercayaan diri Yao Chen yang besar pada Xiaoyan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir. Hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan dibuka. Beberapa sosok yang akrab perlahan berjalan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan. Orang tua, selamat. Harapanmu akan terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri. Kamu telah menemukan seorang murid yang baik.